Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, channel budaya Palembang Darussalam, pada sore hari ini kami berkumpul di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam bersama para sesepuh yang tampak di kamera. Ada Mang Samsudin, ya. Pangeran juga itu. Pangeran juga. Iya, siapa? Pangeran apa? Masih? Samsudin. Pangeran Samsudin ya, Pangeran. Kan itu sudah panggilan juga, ya. Itulah sudah. Pangeran Suryo Ari, Mas Ari Panji, Mas Ari Rahman Panji. Ya. Panji. Nah, sebelahnya tamu dari Ternate. Dari Ternate Pak Ari juga, ya. Masih dia keturunan dari Sultan Bahauddin. Ya. Ponaan Mang Ujang. Cucung. Cucung Mang Ujang. Lah tuh berarti Mang Ujang nih. Ya. Nah, pada sore hari ini kita berbincang, bukan cuma kami, banyak nih kerabat-kerabat Kesultanan Palembang yang hadir di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu, tapi nanti bisa dilihat di kamera satu persatu. Pada sore hari ini kita berbincang seputar gagasan untuk mendirikan atau membangkitkan Kesultanan Palembang Darussalam itu, dan ada kesaksian yang hadir hari ini. Bang Samsudin, ya, Bang Samsudin nanti akan bercerita mengapa harus dibangkitkan atau mengapa ini tiba-tiba ada gagasan Kesultanan Palembang Darussalam. Baik pemirsa, kita kenalan saja dulu ya sama Bang Samsudin. Bang, Ya. apa kabar? Baik. Bang balik kemana, Bang? Ke Waitam. Waitam, ya? Iya. Kita bahasa Palembang, Bang, ya? Iyalah. Iya, bahasa Palembang, Bang, ya? Supaya lebih cair, ya. Iya. Bang kenal dengan almarhum Sultan Mahmud III Prabu Diraja ini sejak kapan? 89. 89 udah kenal. Sekitar bulan-bulan 3. Bulan 3. Waktu itu ngapo Pacak kenal? Sebenarnya di situ tuh kami ada bisnis. Bisnis. Jadi ngobrol-ngobrol, ngalur ngidul. Malam pertama belum ada cerita apa-apa. Ya, sekedar pendekatan baik kan. Besok malam datang lagi sambil cerita bisnis, cerita itu lagi kan, ngobrol-ngobrol kosong. Bisnis baik. Pokoknya cerita bisnis. Ya, kebanyakan cerita bisnis. Nah, sekitar itu masuk seminggu atau 10 hari, ada kawan dari Padang. Lah, Pak, dia masih manggil Bapak kan? Aku juga masih manggil Bapak waktu itu. Ya. Nah, Pak, mak mano kalau Palembang nih, kalau kita ada ke Sultan Bay, daerah lain kan ada. Apa di Palembangnya ada kan, sejarahnya ada. Ya. Nah, beliau ketawa baik kan, tidak perlu ditanggapi cerita itu. Ya sudah, putus lagi, cerita lagi. Nah, akhirnya kesimpulan dari situ kita pendekkan baik kan. Iya. Nah. Singkatnya baik deh. Kalau dicerita ke Galo, Panjang. nggak cukup waktunya. Sudah itu adalah pembahasan. Pembahasan di antaranya bukan ada uang Palembang di situ. Uang lahat, uang Komering, budak kayu agung, uang Batak, uang Padang. Waktu itu. Yang waktu itu, yang bahas ini. Nusantara itu. Bukan cuma Jadi sedang cerita-cerita macam itu, muncullah Ustadz Ahmad. Ustadz Ali belum datang kan waktu itu. Jadi duluan beliau ini adalah Ustadz Ahmad Ari. Ya. Pranya, Pak. Setelah Ustadz Ahmad datang, ya ngobrol-ngobrol juga. Akhirnya kami cerita, Tan, ngapa tak Palembang diadu ke Sultan mah? Ya. Nah bagus kata Ustadz Ahmad. Ditanggapinya langsung oleh Ustadz kan. Cuman batas itu juga stopnya. Kelanjutannya akhirnya dibahaslah. Singkat cerita itu, Ustadz Ahmad dikukuhkan jadi ketua adat. Majelis adat. Majelis adat. Ya. Setelah itu hasil dari IAIN. Seminar. Nah, Oh, seminar jadi itu seminar ada dulu. seminar ya. Baru ada pengukuhan. Ada pengakuan majelis adat tadi. Setelah dari seminar itu, karena mencari sosok untuk menjadi sultan itu kan harus ada. Iya. Tanda bukti peninggalannya apa, Sila. sila-silanya apa, dari Ya. mana. Ya. Nah itu memang ada.
sebelumnya tidak tahu tidak bahwa dia Belum tahu, dak kate Nggak tahu. cerita, dak Nggak kate, cerita dak dia. tahu, dak kate dia cerita, dak kate. setelah itulah baru tahu. Setelah Ternyata wong dia- minta itu, setelah waktu wong minta data itu, mang ada. Nah, itu. Ah, ini dia datanya, ini jubahnya, ini capnya, ini kerisnya. Iya, iya, iya. Quran tidak ada juga. Tidak, No. tidak. Belum, Nanti belum. Ya. tidak dikeluar kemang kalau Quran. Nah, setelah itu ya cerita-cerita mahasiswa bubar kan sudah. Akhirnya Ustadz Ahmad dikukuhkan jadi Ketua Majelis Adat. ketua Masjid Adat. Itu jangka waktu sekitar 3-4 bulan. Setelah terbentuk itu, akhirnya ada rencana pengukuhan. Jadi ada seleksi sebenarnya Iya. ya. Ada seleksi, kabar-kabarnya ada 4 nama itu kemarin. Ya setahu aku itu tuh karena mereka ini tidak cukup bahan, Ya, akhirnya ya, tidak itu masuk. seleksi itu. Tapi ada 4 nama, Ah. tapi ternyata udah cukup bahan. Udah ya? cukup bahan. Ah, iya, iya. Nah jadi setelah itu 4 bulan dari sudah itu akhirnya memang dikukuhkan, dikukuhkan di Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul. Lawang Kidul. Nah, disitulah sebenarnya aku tuh kalau ingat di situ udah baca ngomong lagi nih. Karena Masjid Lawang Kidul itu aku tahu, wong tahu banyak lonceng itu mati. Lonceng. Lonceng besar itu mati. Lonceng di masjid. Di masjid itu. Begitu memang sudah dikukuhkan, lonceng itu berbunyi 3 kali. Entung. Sampai mak ini tidak hidup lagi lonceng itu. Cuman bunyi waktu itu, Bay? Waktu itu. Saksinya wong apa marbot di sana. Iya, iya. Nah, itu. Ngesah kala itu dia tuh. Ngesah kala itu. Secara tidak langsung. Nah, itu. Jadi waktu itu ya yang mengukuhkan itu wong dinas dari pariwisata provinsi kan waktu itu. Tanpa apa itu zaman Pak Rosihan. Nah, itu cerita emang. Oh, nah itu ya. Dihadiri wong dinas provinsi. Ya. Dihadiri. Ya, ketua Bukan oleh Majelis Majelis Adat, Adat. tapi dihadiri, Dihadiri oleh wong Dinas pariwisata. pariwisata provinsi. Pak Juri Yazid. Waktu itu ya, Iya. nggak salah ya. Pak Juri. Mungkin juga ya. Pak Bajuri Yazid. langsung ke skandal. Nah, gitu ya. Nah, terus Bang, waktu sudah jadi dia masih Lanjut. akrab. Ya sampai hari ini. Sampai hari ini masih sampai waktu bilang. itu ngerewangi kemana-mana juga, Bang. Kalau waktu itu kalau tidak salah begitu aku kenal sampai dia jadi sultan, sampai dia jadi DPR dengan aku siang malam. Oh. Baliknya paling tidur 3 jam di rumah. Pagi lah. Akrab di sana. dia, Bang. Karena waktu itu dia kan harusnya ada ajudan, Ah. tapi dia udah kalah. Nah ajudannya tuh aku tuh lah. Oh, kayak itu. Kemana dia? Sestrinya. Kira-kira begitu. Nah. Sesprinya. Ya. Nah, Apa baik pengalaman yang menarik semasa Melo ide itu? banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Karena tidak baca di cerita ke. Iya. Terutama Mungkin yang paling berkesan ya, Pak? yang paling berkesan itu sosok wongnya. Ngapa wongnya nama mana? Sosok wongnya itu dia seorang kombes, Perwira polisi. perwira polisi, berpengaruh. Tapi ngadepi rakyat itu siapapun uangnya diterima. Nak tukang beca, nak tukang keruntung, nak siapa uangnya dia terima. Rendah hati. Kira-kira macam itu. Kalau dia pacak bantu dia bantu, kan itu. Kamu nyaksikan langsung nih? Itu di depan aku. Ya. Setiap perbuatan itu ada aku masalahnya. Karena aku tidak pernah pisah. Waktu itu yang sangat berkesan itu 2 tadi. Satu dia dipelantikan, di situ aku yang Soal nangis. arloji Tadi. Ya. Sudah itu kesan Jambi-jambi. aku selama dengan dia itu dia pacak merubah hidup aku. Ya. Mempengaruhi jalan hidup. Ya, berarti ya, ya. Ah. Sangat luar biasa aku bersyukur dengan Tuhan. Yang mencengeng. Aku pacak berubah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya ketemu beliau ya. Iya. Ah. Jadi ya untuk apa itu? Ya kita nih biasanya nemui sersan susah kan? Iya. Nah, ini ketemu perwira. Perwira Rendah. tinggi istilahnya kan.
Nah, kita nak nemui sersan berjam-jam nunggu. Iya. Nah, itu. Kalau beliau setahu aku jam berapa pun wong datang Diterima. dibuka, diterima, dibantu. Artinya menurut Mang memang dia ini artinya itu ikhlas ya, Ya, bersih itu ya. Sehingga pacak berpengaruh dengan wong wong termasuk dengan Mang yang masuk pengaruh. mengubah cara Ya, jalan hidup gaya lah. Ya. hidup, gaya hidup. Ah, Karena waktu itu aku ngomong itu yang nama ibadah ini mungkin setahun sekali. Waktu itu. Ya. Tapi dengan setelah bertemu dengan dia dekat dengan dia itu alhamdulillah sampai mak ini berubah. aku Alhamdulillah. alhamdulillah 5 waktu udah tinggal. Jadi aku bersyukur. Nah, yang itu aja yang jadi berkesan dengan aku. Aku udah baca lupa macam mana. Agaknya aku udah kalah naik ke sini sebenarnya. Lalu banyak kata macam. Dan selama dengan aku, wongnya tidak pernah marah. tidak pernah marah. Tidak pernah. Apa, walaupun kita salah, paling dia senyum, jangan mak itu. Paling itu baiknya. Berarti bagus nih akhlaknya deh. Luar biasa. Luar biasa. Luar Ya. biasa. Aku selama Berarti itu memang akhlak seseorang sultan itu. iyalah mungkin. Iya. Karena mak belum ngomong, aku ini kan bukan wong Palembang. Nah, ngapu aku wong luar bisa nyatu dengan dia. Iya. Iya. Itu kan. Iya. Jadi ya tinggal berpikirlah wong-wong yang lain di luar sana. Aslinya mana, Mang? Asalnya mana? Aslinya lahan. Lah. Ya, pasar bawah. Itu sama. Gitu. Cuma kabar. Dia mau karo. Cuman wong rumah ini wong Palembang. Ayo sambungan yang Palembang. Iya, tariannya di situ. Yang Lahat memang keras-keras ya karakternya. Tapi ini pacak lembut. Ya itulah pengalaman hidup Pengalaman, yang tidak bisa aku beli. Apapun bentuknya tidak bisa belinya. Terdengar kabar tidak diribut ke masalah wangsit? Aku terdengar. Nah, waktu Aku sudah lanjut. terdengar isu itu segala macam itu. Tapi ada cerita nggak dari almarhum dengan Pernah kamu? aku cerita dengan dia, Mang, mana ini laju berita tak kerong-kerong ini. Sudahlah Sam. Kita dengar ke baik. Kata beliau, Tak ada marah dia. tidak marah dia. Itulah juga tadi, aku belum pernah nengok dia marah. Walaupun dia dizolimi. Dizolim, disakiti. Hmm. Paling dia Senyum. senyum. Sudahlah, biarkanlah. Itu. Kaget mati dewek. Kita ini yang kesel. meledak-meledak Iya. dado gitu kan. Iya. Main aja gitu. Tapi dia itu. Sudahlah. Sudahlah. Sabar-sabar baik. Sabar-sabar. Biarkanlah. Mati Aku dewek. menanggung. Mati dewek. Nah, dia tuh sama dengan cerita bahasanya bahasa Palembang tok nian. Ya. Iya. Nah, dengan siapa video ngomong nak bahasa dia tuh lah. Nah, itu yang pengalaman aku selama melok video. Jadi aku hitung dari 99 sampai hari ini. Ya. Sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Nah, aku bukan tak galak mampir ke sini. Banyak kenangan. Karena apa? Sebelum itu, aku ini berkawan dengan Denman. Ya. Oh, iya, Mang. Nah, aku pernah tinggal di 28. Mati zaman-zaman SMP, Denman itu duitnya galak aku ambil. Nah, itu Cerita kecil. cerita kecil. Aku juga terkejut pas Neman balik dari Bandung. Ngapa kau di sini? Ini kakak aku. Nyambunglah di situ. Semakin dekatlah dengan beliau ini. Iya. Nah, itu. Jadi memang sudah berkawan dengan Mang Denman. Dato dekat dengan almarhum Sultan. almarhum. Tahunya mereka ini dua beradik. Dua beradik. Baru tahu juga. Baru tahu juga. Allah yang ngatur. Iya. Nah, itulah makanya aku agak segan untuk naik ke sini, nak masuk ke sini tuh perasaan aku tuh Masih ada beliau. aduh. Tak baca aku mau Tapi ngomong. kalau main ini tidak apa-apa, nak kesini lagi. Iya. Kita sama-sama bantu ya. Iya. Bantu beliau juga kan. Iya. Nah, itu ceritanya tuh. Terus yang Nah, masalah tadi yang terdengar tadi ya, mana? maksudnya Itulah intinya dia aduan. Dia jawabnya itulah tadi. Oh. Terserah lu, Wong. Iya. Kendak dia lah. nah, yang penting tidak akan Cuman tidak terbukti. Yang aku sesalkan, aku pernah ngomong dengan beliau, Mang, ya aku dengar-dengar kamu tuh Difitnah. ada surat nitip ke Ramli Oh. untuk
milik ketua jurian. Kan itu. Surat itu dituju ke Ramli sebenarnya. Nah, enggak tahu mak mana muncul beliau ini. Ketua jurian. Aku udah ngerti. Enggak tahu perjalanan mana, Mak mana peresmian di Benteng. Peresmian itu ku dengar isunya tuh untuk mengumumkan ketua jurian. Tahu-tahu celentum mak itu. Semenjak itu terjadi, ya aku nih siap malam nuntut dia, ngejari dia. Mang, mak mana gawe ini, nak diapo ke dunia ini? Nggak usah lagi. Ya. Kapan dia jawab? Ah sudahlah, biar kelas, sabar wae. Kita nak ngomong apa lagi sih? Iya, yang bersangkutan lagi mah itu. Iyo. Tawadu ya. Ya. Nah yang ini yang kita dengernya ini yang sakit rasanya. Tak usah Kemang dekat kami ini kan dari tahun 2003 juga ya. Iya. Lagi Rasanya mana karena itu nah. cuma Karena kapan ketemu dia sudah selesai masalah, Iya. nanti persoalan. enggak pecah ngomong lagi. Karena dia tipenya pendingin. Pendingin dia. Ya. Ya, Jadi aura sultan tuh memang ada. adonnya. Dia kalau Ji Ustadz Amah itu, dia misalnya ke tempat pesta, duduk kurung di belakang, enggak ada dia. Enggak ada. Nggak marah dia. Enggak ada malah dia asal banget. Kesana aku dengan beliau tuh luar biasa. Itulah juga tadi, uang tua aku dewek tak bisa merubah hidup aku, termasuk beliau lah yang bisa merubah hidup. Jadi dia itu memang nak membangkitkan lagi kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam itu menurut menurut Mang Ya. Yang pernah kamu dengar? kalau nyingok Iya, perjalanannya sikapnya kemana itu ya, Sikap dia itu kan sifatnya merangkul. nak ngamukin adat istiadat lagi Istiadat. ya. Cuman pun kalaupun itu di gagasan dia digagasnya, ditolak uang dia diam baik. Sudahlah, ada apa-apa. Mana itu? Tidak maksud ke diri aku harus tidak. Tidak maksud ke Tidak. kendak. Apapun yang digagasnya diajukan dengan wong yang berkepentingan itu ditolak uang. Sudahlah, ada apa-apa. Jadi aku pikir Termasuk aku teringat itu waktu ngusulkan duit 10.000 Iya. itu, dia ngusul ke suratnya diterima, lah jadi tidak dia nerimanya. Wong lain, tidak perlu marah dia. tidak perlu marah. Iya. Biarlah, ada apa-apa. Yang penting sudah. Ya sudah. Uang Yang penting ini berjalan. Nama uang lain tak apa-apa ya. Ya. Itu banyak orang tidak tahu itu. Dah ada banyak. Kadang dari dia yang ngusul ke wong yang dekat lah yang tahu dengan cerita itu. Termasuk yang berjuang untuk PKB Iya. tahun Nah. 2002 itu. Iya. Tahu nggak ya? Benar. Berjuang itu ya. Gagalkan BKB nak jadi hotel, Nggak jadi hotel. mall. Sudah itu kan Asal sudah Ngaku kalau wong. itulah Mana kejadian. 2002 ada pengalaman waktu itu. Eh, Waktu nak berjuang untuk PKB. Berjuang dengan BKB itu kan istilahnya tuh luar biasa juga. Surat itulah kemana-mana. Sampai ke presiden segala macam. Makanya SPM itu kan pindah dulu. Iya, sempat pindah nah. Ada demo-demo gitu. Iya. Kosong kan? Iya, sempat kosong. Sempat benar. kosong. Sempat Nah. kosong karena Karena udah kata tindak lanjut, balik lagi. balik lagi. Iya. Belanda meling tanah kan. Kita udah ngomong apa? Nah, itu. Cuman beliau tidak perlu rungsing dia. Masa bodoh. Yang penting dia lah berjuang. Yang jelas dia sudah berbuat dan berhasil. Siapa nak ngelanjutnya silakan. Siapa nak ngurusnya silakan. Nah, itu. Jadi kurasa nak mencari sosok beliau ini agak susah. Susah. Karena aku ini lah 64 tahun. Berjalan ini lah puas. Lah keliling istilahnya belum baik harap. Yang kutemu itu macam-macam. Yang kaki limo, yang pejabat, yang wong kayo, Miskin. wong miskin, wong tinggal di hutannya. Iya. Jadilah macam-macam. Belum ketemu dengan wong yang sejenis dia. Sifatnya. Yang Iya. berani, sifatnya yang Iya. mati ya, yang bagus mah ini. Ya. Yang sifatnya apa adanya. Kalaupun dibantah wong dia diem baik, sudahlah ada apa-apa. Lajulah kamu. Lajulah kamu. Ambillah kamu ambil. Ambil lah. Kurasa belum ada, belum ketemu aku wong macam itu. Penyabarnya tingkat tinggi, Ya. Luar biasa. Ya. Jadi itu juga tadi hampir 10-15 tahun waktu itu. Termasuk pernah dia juga banyak dizolimi oh enggak perlu malas. Tidak dia. perlu bos. Enggak perlu malas Tidak dia. boleh musik. Heeh. Ya buktinya kan waktu itu dizolim-zolimi Iskandar segala macam. Iya. Alah hati dia tenang-tenang banget, masa bodoh lah.
Nah kita yang di luar ini yang bengkak dado. Karena ngapa macam aku ini, walaupun aku bukan wong Palembang asli, tapi aku ngerasa mati-matian untuk memperjuangkan itu. Karena berdekat dengan dia. Iya, tadi. dekat dengan dia tadi. Cuman lu yang punya badan, sudahlah, biarlah. Nah ngomong apa? Itu perjalanannya. Jadi hal-hal ini kurasa ya sulit lah untuk mendapatkan sosok seperti beliau ini. Ya. Nah, ada lagi nanya, waktu acara halal bihalal diundang nggak? Almarhum. Waktu halal pelantikan bihalal. yang penobatan itu tadi, ketua zuriat. Nggak diundang? Tidak. Artinya tidak mewakili dari zuriat. Dah hati itu. Karena waktu itu aku ngobrol dengan Mang Ari itu. Pas kami nak pergi kemana itu dia. Tahu ada acara itu? Tahu. Ada acara pelantik. Tahu. Ada apa? Halal bihalal. Iya. Undangannya halal bihalal kan? Iya, halal bihalal. Nah, Tapi dia ada hati yang anda hadiri. karena tidak diundang. Karena dia diundang. Nah, Jadi berarti memang by setting. Ada. Nah, Ada settingan. ada settingan. Nah, yang kalau aku pacak ngomong itu tuh yang nyetingnya yang jelas almarhum juga kan. ya. Nah ini apapun yang itu kan sudah lewat ya. Ya. Kesan baik itu tetap dikenang sepanjang masa. Nah, pacak lepas mak itu baik, walaupun wongnya tidak hati. Benar Ya, tak? benar. Tidak Apa itu sudah berpengaruh dengan Mang Dewe. Ya. Nah, tapi sekarang kita masih ada semangat dia yang kita teruskan. Ya. Cita-cita dia untuk membangkitkan Kesultanan Palembang Darussalam ini. Iya. Tidak Mang? Mama no harapan Mang agar cita-cita dia itu pacak kita Teruskan. teruskan. Ya kalau ku pikirkan mak ini kan sudah ada pawas Iya, pengganti. penggantinya, penerusnya. Ya jalanilah, lakonilah seperti bapak. Apa yang diperbuat bapaknya, dia buat juga macam itu. Iya. Sebagai contoh. ya. Sebagai contoh. Karena jangan lari dari kenyataan. Begitu lari, ini hebohnya bukan main. Iya. Hebohnya bukan main. Karena nama besar beliau ini sudah luar biasa. Nah, itulah yang ku pesankan dengan Pak Was. Kalaupun dia dengar kakinya, ya turutlah watak bapak. Jangan mudah marah, harus sabar. Karena yang dihadapi itu banyak, Oh, nih. beragam. Jenisnya beragam. Ada yang bengis, ada yang apa. Nah, mampu tak dia mengendalikan diri untuk itu? Itu yang penting untuk Pak Was. Tapi berjuang untuk kesultanan, untuk menghidupkan adab budaya tetap kan harus. Ya, karena itu milik bersama. Ya, karena semangatnya kan sudah dibuka, dibangkitkan oleh SMB 3. Pokoknya hari kita terima kasih dia sudah datang. Beliau sudah datang ke sini. Padahal enggak galak tadi. Udah artinya kita yang muda-muda juga melok semangat ini ya. Apalagi dia semangat, kita tambah semangat ya. Jadi kayak kita sama-sama Mang, tentu penyambung dari semangat dari Mang tadi ya. Ya almarhum untuk berikut kenal sebagai pemuda ini kan gak melenceng-lenceng nih. Oh jangan pinggiran kayak nomor tembok. Jangan ke pinggir belah kanan, ada jurang kan Pak itu ya. Jadi Mang sebagai pengontrol itu kami harapkan tetap di sini Mang. Kita berjuang ini bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadi. Benar. Mang itu bukan untuk pribadi dia, tapi pribadi, bukan untuk leluhur juga, bukan untuk sultan-sultan, tapi seluruh yang dibuat oleh Kesultanan Palembang Darussalam itu Untuk galau-galau, Ya. untuk kita galau-galau. Identitas ke Palembang Darussalam juga termasuk Islamnya, termasuk nilai-nilai kebaikan adatnya dan segala macam itu Mang. Jadi kami harap tetap Mang itu jadi pemandu kami. Insya Allah. Ya dah. Yang penting doa kesehatan. Amin. Udah ada ganti lagi nih apa yang disampaikan? Rasanya udah ganti lagi. Iya. Aki yang- Mang Ari Cari dari Ternate ada yang nak disampaikan Kapan balik besok? Hari Minggu. hari Minggu. Oh, ya. Terima kasih Mang sudah Sudah kesini. 1 minggu di sini. Ya, Wah, luar di biasa. sini. Oke, baik pemirsa channel Budaya Palembang Darussalam. Demikian perbincangan kita pada Dengan- sore hari ini. dengan- Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang benar dan valid tentang Kesultanan Palembang Darussalam. Terutama sosok SMB 3. Ya, Almarhum. dan sosok Sultan Mahmud Bajaruddin III, Raden Muhammad Syafi'i Prabu Jaja, dan kemudian digantikan Oleh dikukuhkan tahun 2010 oleh Sultan Mahmud Bajaruddin IV, Raden Muhammad Pawas Diraja.
Ada gelarnya. Jayo Wikramo. Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja. Itu gelarnya, dan tentu kami minta dukung semua agar kita sama-sama melanjutkan cita-cita luhur dari leluhur Kesultanan Palembang Darussalam, dimulai dari Sunan Abdurrahman hingga Sultan Mahmud Badarudin II Raden Hasan. Ya. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.